Nah, Nabi SAW dalam berpuasa Asyura itu ada 4 fase, 4 tahap puasa Nabi SAW. Nah, tahap yang pertama atau fase yang pertama, beliau berpuasa di Makkah dan tidak memerintahkan manusia untuk berpuasa. Nah, ini ketika beliau masih di Makkah. Nah, beliau berpuasa di Makkah. Nah, ini Nabi SAW. Nah, ketika di Makkah, Nabi berpuasa dan tidak memerintahkan manusia untuk berpuasa. Nabi sendiri saja. Nah, ini tahap yang pertama. Nah, Aisyah mengatakan, dahulu orang Quraisy berpuasa Asyura pada zaman jahiliyah. Pada tanggal 10 itu orang-orang Quraisy itu berpuasa. Dan Nabi pun berpuasa Asyura pada zaman jahiliyah. Nah, pada zaman jahiliyah Nabi belum diutus menjadi seorang nabi dan rasul, maka Nabi juga berpuasa. Nah, tatkala beliau berhijrah ke Madinah, beliau tetap puasa Asyura. Nah, sudah pindah dari Makkah, kemudian pindah ke Madinah. Dari Makkah menuju Madinah, beliau berhijrah, beliau tetap berpuasa dan memerintahkan manusia untuk berpuasa juga. Ketika puasa Ramadan telah diwajibkan, beliau berkata, bagi yang hendak puasa Muharram 10 tadi silakan, bagi yang tidak puasa juga tidak mengapa. Ini tahap yang pertama. Nabi berpuasa di Makkah dan tidak memerintahkan manusia untuk berpuasa. Kemudian fase kedua, tatkala Nabi SAW datang ke Madinah. Nah, datang ke Madinah dan beliau mengetahui orang-orang Yahudi berpuasa. Kan Nabi tadi berdialog, kenapa puasa? Mereka mengatakan Nabi Musa diselamatkan, Bani Israel yang mengikuti Nabi Musa juga diselamatkan dari Fir'aun dan bala tentaranya. Maka apa? Nabi SAW berpuasa dan memerintahkan manusia berpuasa. Nah, kalau yang pertama tadi apa? Nabi di Makkah berpuasa tapi tidak memerintahkan orang lain berpuasa. Kemudian yang kedua ini, Nabi berpuasa dan memerintahkan orang lain untuk berpuasa. Nah, puasa Muharram ini sangat ditekankan oleh Nabi SAW. Sampai-sampai para sahabat melatih anak-anak mereka untuk puasa Asyura. Nah, dilatih. Pada tanggal 10 nanti dilatih anak kita untuk berpuasa. Mendekati umur baligh, maka kita perintahkan untuk berpuasa, dilatih. Kemudian fase yang ketiga, setelah diturunkannya kewajiban puasa Ramadan, beliau tidak memerintahkan para sahabat untuk puasa Asyura lagi. Nah, karena apa? Puasa Asyura ini dulu hukumnya wajib. Puasa Asyura hukumnya wajib pada tanggal 10 Muharram ini. Nah, maka puasa ini hukumnya wajib. Nah, setelah diwajibkan puasa Ramadan, maka puasa Asyura tidak diwajibkan lagi. Beliau pun tidak memerintahkan para sahabat untuk berpuasa, tidak memerintahkan dan tidak melarang. Ini Nabi SAW tidak memerintahkan dan tidak melarang. Ini fase yang ketiga. Fase yang keempat, pada akhir hayat Nabi SAW, Nabi SAW menjelang wafatnya, beliau bertekad untuk tidak berpuasa pada tanggal 10 saja. Nah, ini Nabi SAW. Nabi mengatakan, nanti kalau saya masih hidup, saya ingin berpuasa tidak hanya di tanggal 10 saja. Namun apa? Menyertakan tanggal 9 Asyura-nya. Dinamakan apa? Tasu'a. Nah, ini. Kenapa?
agar menyelisih orang-orang Yahudi. Kalau orang Yahudi tadi puasanya tanggal berapa saja? Nah, tanggal 10 saja. Tok di situ. Nah, maka Nabi mengatakan, kalau saya nanti masih hidup, maka saya di tahun depan, maka saya akan berpuasa pada tanggal 9 dan tanggal 10 dari bulan Muharram.